Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, mohon perhatian karena acara akan segera dimulai. Dimohon pada seluruh hadirin yang berada di ruangan ini untuk dapat menonaktifkan telepon genggam selama acara berlangsung. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir di ruangan ini beserta tim penguji yang mengikuti kegiatan ini secara daring, keluarga besar Promovendus, kerabat dan kolega Promovendus, terima kasih telah hadir memenuhi undangan dari kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dengan bangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember mempersembahkan ujian terbuka promosi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember atas nama Ridel Paulus Jacobis SEMM Senin 3 Juli 2023 dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pimpinan sidang dan tim penguji memasuki ruangan. 3. Promovendus memasuki ruangan. 4. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Universitas Jember dan Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. 5. Pembukaan sidang ujian terbuka oleh pimpinan sidang. 6. Pimpinan sidang dan tim penguji meninggalkan ruangan untuk mengadakan rapat tertutup penentuan kelulusan. 7. Pimpinan sidang dan tim penguji memasuki ruangan ujian terbuka. 8. Pembacaan hasil ujian oleh pimpinan sidang. 9. Penyampaian pesan dan kesan oleh Promovendus. 10. Sambutan dekan. 11. Foto bersama. 12. Pemberian ucapan selamat yang akan diawali oleh tim penguji, promotor, undangan akademik dan kolega dilanjutkan dengan ramah tamah. Untuk kelancaran jalannya ujian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Baik, saya gladi sekali lagi karena ada yang baru datang. Jika saya mengucapkan FEB UNED sembari tangan menyilang di dada, maka jawabannya adalah kampus Pancasila. Dan jika saya mengucapkan Pancasila dengan menunjukkan jempol ke depan, maka jawabannya adalah karakter kita. Kita coba. FEB UNED, Kampus Pancasila. Pancasila. Karakter kita. Pimpinan sidang dan tim penguji memasuki ruangan. Promovendus memasuki ruangan. Pembacaan yel-yel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. FEB UNED, Kampus Pancasila. Pancasila. Karakter kita. FEB UNED, Kampus Pancasila. Pancasila. Karakter kita. FEB UNED, Kampus Pancasila. Pancasila. Karakter kita. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Himne Universitas Jember dan Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pada seluruh hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna.
melangkah seirama ke depan menuju masa depan yang cerah, menjadi garda terdepan pendidikan, merupakan pemimpin bangsa. Kami para Sivitas Akademika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bersatu tekad sukseskan pembangunan bangsa, menjadi ekonom terlatih terdidik di bawah panji alma mater tercinta, Universitas Jember. Siap tunaikan tridharma perguruan tinggi, kuatkan semangat jiwa Pancasila. Hidup Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita jaya selamanya. Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Sidang dipimpin oleh Profesor Dr. Istiwada M.Sc.JA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, dengan promotor Profesor Dr. Raden Andi Soeharto MSM, Co-Promotor 1 Dr. Imam Suroso MSI, Co-Promotor 2 Dr. Elok Sri Utami MSI. Adapun tim penguji adalah sebagai berikut: Profesor Dr. Dian Yuli Setiaji MSI, Profesor Dr. Budianto MS, Dr. Bambang Irawan MSI yang hadir secara daring, Dr. Sriwahyuleni Nana Setianti SDMSI, Dr. Arnis Budi Santoso MSI. Pembukaan ujian oleh pimpinan sidang kepada Profesor Dr. Istiwada M.Sc.JA, kepada beliau kami persilakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor Lidl Paulus Yakobis SMM, mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, saya nyatakan dibuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, bersyukurillah, pagi ini ujian terbuka atas nama Lidl Paulus Yakobis SMM dengan NIM 200830201006 dengan pengunci dari luar adalah Profesor Dr. Budianto MS dengan judul disertasi Reformation Workplace sebagai mediasi, pengaruh leadership dan kompetensi terhadap kinerja pendamping profesional Desa Provinsi Sulawesi Utara wilayah Bolang Mangondo-Raya. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati para promotor, kemudian penguji eksternal Profesor Dr. Budianto MS, kemudian para penguji internal FEB UNEX, dan yang berbahagia adalah Promovendus Lidl Paulus Yakobis SMM. Yang berbahagia juga adalah para keluarga, kemudian institusi dan teman seperjuangan dari Promovendus. Baik, untuk kesempatan pertama saya selalu berdoa dulu. Ya, oke. Berikutnya saya berikan kesempatan untuk memaparkan disertasinya maksimum 20 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus, semua karena anugerahnya, sehingga saya berada di momen yang sangat berharga, terhormat, yang sangat penting dan luar biasa ini. Yang saya hormati pimpinan sidang Profesor Dr. Istiwada MSI,
Yang saya hormati promotor saya, Profesor Dr. Raden Andi Sularso, MSM. Yang saya hormati Co-Promotor 1, Dr. Imam Suroso, MSI. Yang saya hormati Co-Promotor 2, Dr. Elo Sri Utami, MSI. Yang saya hormati penguji utama, Profesor Dr. Dia Yulis Tiarini, MSI. Yang saya hormati Profesor Dr. Budianto, MS, sebagai penguji tamu saya di ujian sidang terbuka hari ini yang berkenan hadir melalui daring Zoom dari Surabaya. Yang saya hormati Dr. Sri Wahyu Leli Hana Setianti, SE, MSI, sebagai penguji anggota. Yang saya hormati Dr. Bambang Irawan, MSI, sebagai penguji anggota yang saat ini mengikuti lewat daring Zoom. Yang saya hormati Dr. Arnis Budi Santoso, SE, MSI, sebagai penguji anggota. Yang saya hormati dan yang saya hargai keluarga yang saat ini mengikuti lewat daring Zoom dari Sulawesi Utara, bahkan kolega, saudara-saudara, sahabat yang berkenan hadir untuk mengikuti ujian terbuka saya di hari ini. Izinkan saya untuk memaparkan karya ilmiah, pokok-pokok pikiran terkait dengan disertasi yang telah saya susun semenjak dari tahun 2020 dengan judul Information Workplace sebagai Intervening, Pengaruh E-Leadership dan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai Pendamping Profesional Desa Provinsi Sulawesi Utara, Wilayah Belang Mengunduraya. Agenda presentasi akan saya bahas di hari ini adalah pendahuluan, ada kajian pustaka, ada metodologi penelitian, ada hasil dan pembahasan serta saran dan kesimpulan. Kemudian saya mengawali presentasi di hari ini pertanyaan yang mendasar tentang sumber daya manusia, seberapa penting sebetulnya sumber daya manusia itu. Sehingga saya mengutip dari Dahlan di tahun 2017, sumber daya manusia adalah unsur terpenting dalam aktivitas sehari-hari, baik dalam masyarakat, organisasi, lembaga, perusahaan maupun dalam pemerintahan. Kemudian kita juga masih segar teringat ada dua fenomena global yang kemudian mendasari disertasi di hari ini. Yang saya susun bahwa di tahun 2019, 2020 Indonesia kemudian menerapkan lockdown. Perilaku individu di dalam organisasi berubah dengan drastis. Itulah dampak daripada COVID-19 yang menyerang seluruh dunia termasuk juga Indonesia. COVID-19 membawa perubahan yang sangat cepat, terlebih di dalam fenomena yang kedua yang saya angkat adalah perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan pesat. COVID-19 harus diakui membawa akselerasi terhadap perubahan teknologi dan informasi itu. Inilah dasar yang menjadikan poin-poin penting yang nantinya akan dibahas di dalam novelty penelitian di disertasi ini. Belum lagi ketika kita melihat ada industri 4.0 yang beralih ke industri society 5.0, di mana hendak menjadikan masyarakat yang super pintar yang nantinya akan menjadi mengembalikan fundamental manusia sebagai unsur terpenting dalam aktivitas setiap organisasi ataupun instansi. Latar belakang yang nantinya mendasari atau grand theory adalah perilaku organisasi. Di sini ada beberapa elemen, ada masukan, ada proses, dan ada keluaran atau output, di mana poin masukan ada variable leadership dan kompetensi, sementara di poin proses di sini ada deformation workplace yang menjadi novelty penelitian ini. Kemudian di poin output ada kinerja pegawai atau hasil daripada pekerjaan pegawai. Pada poin pendahuluan ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada novelty penelitian, manfaat, serta justifikasi penelitian. Sehingga pada kesempatan ini saya lompat pada novelty penelitian. Ini merupakan satu konstruksi yang mendasari kenapa sampai muncul variable deformation workplace, di mana ada dua variabel, lingkungan kerja non fisik dan kemudian ada teleworking atau artinya bekerja secara jarak jauh. Sehingga ini adalah alur di mana novelty tersebut bisa diangkat dan dijustifikasi oleh peneliti, di mana peneliti melihat berbagai fenomena alam yang terjadi, gejala COVID, perkembangan teknologi, ada kajian-kajian empiris yang sangat mendalam yang telah didalami oleh peneliti, ada beberapa teori
sehingga memunculkan satu variabel yang disintesakan melalui variabel yang sudah ada. Itulah deformation workplace. Sehingga ketika diterjemahkan, deformation workplace itu adalah prosedur kerja yang berorientasi pada produktivitas kerja dan hubungan antar karyawan dengan pemberian keleluasaan memilih tempat bekerja secara proporsional antara bekerja jarak jauh dan bekerja di kantor. Yang sekiranya disertasi ini bisa diterima sehingga nama Jacobis R 2023 bisa tertera ketika disitasi. Kajian pustaka, ada beberapa poin yang nantinya akan dibahas. Ada landasan teori, ada kerangka konseptual, serta ada hipotesis yang menjadi dugaan sementara daripada peneliti. Di sini ada beberapa tahapan metodologi penelitian, ada rancangan penelitian, lokasi penelitian seperti yang telah tertera di judul di Provinsi Sulawesi Utara, ada populasi dan sampel, ada variabel penelitian, ada metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta skala pengukuran, dan teknik analisis data menggunakan Smart PLS. Ada uji validitas dan reliabilitas serta menunjukkan di sini karakteristik responden. Di sini ada jawaban responden. Di slide selanjutnya menunjukkan mayoritas responden menjawab setuju. Kemudian tabulasi data peneliti menggunakan modus berdasarkan jawaban terbanyak atau angka terbanyak yaitu 4. Artinya responden setuju dengan pernyataan-pernyataan yang diajukan. Analisis model penelitian CMPLS ada beberapa poin yang harus terpenuhi. Misalnya nilai average variance extract yang harus di atas 0,5, ada overloading yang harus di atas 0,7, tetapi 0,6 masih bisa diterima. Begitu juga dengan nilai cross loading. Ini adalah uji model struktural yang kemudian bisa disajikan, yang nantinya telah mengukur tabulasi data yang telah diuji melalui SEM-PLS. Di sini ada hasil pengujian pengaruh langsung. Ada satu variabel yang tidak berpengaruh, yaitu hipotesis ketiga, yaitu leadership terhadap kinerja pegawai tidak berpengaruh, dan yang lainnya semuanya berpengaruh secara signifikan. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung atau melalui mediasi menggunakan perhitungan koefisien jalur dan Sobel test menunjukkan mediasi berpengaruh dan membawa dampak terhadap X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Perbandingan hasil pengujian pengaruh langsung dan tidak langsung di sini bisa dilihat di slide bahwa pengaruh tidak langsung memberikan dampak yang lebih besar daripada pengaruh langsung, sehingga peneliti bisa menyimpulkan mediasi deformation workplace itu berpengaruh besar dan handal dalam memediasi X1, X2 terhadap variabel Y atau kinerja. Temuan penelitian yaitu deformation workplace yang kemudian setelah diuji dia berpengaruh besar sebagai variabel intervening. Di sini ada kesimpulan dan saran. Saran yang diberikan kepada kebijakan-kebijakan atau pengambil kebijakan ada bagi tenaga pendamping profesional desa dan saran bagi peneliti yang nantinya akan meneliti di bidang yang sama. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Syukur Muanto, maka bulu sama, Pakatua, Pakalowiran, kita Nuaya Esa. Baik, terima kasih luar biasa bahasa Manado ya. Yes. Manado terkenal dengan bubur Manado ya. Baik, berikutnya adalah untuk tanya jawab. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada penguji eksternal Profesor Dr. Budianto MS yang mengikuti secara daring. Apa sudah bisa bergabung, Prof? Silakan, Prof. Jangan banyak-banyak pertanyaannya, Prof. 2 saja, Prof. Monggo. Mungkin masih di mute nih, Prof. Ya, di mute masih. Nah, yes, okay. Ya. 2 pertanyaan aja, Prof. Oh, nanti 2 pertanyaan saja. Baik. Pertanyaan saya terkait dengan teknik pengumpulan data Promovendus ya. Jadi kalau saya baca
pertama itu pembagian kuesioner dibagi menjadi dua ya, menjadi dua bagian. Pertama disebar secara langsung kepada 30 responden. Kemudian sisanya itu kuesioner disebar melalui Google Form secara online. Jadi jumlahnya kira-kira 106. Kalau jumlah sampelnya 136, kalau 30 langsung, kemudian yang 106 adalah melalui Google Form. Nah, di dalam pengumpulan data ini peneliti menentukan dua kriteria. Respondennya pertama telah bekerja minimal sejak tahun 2019, kemudian memiliki akses internet, gitu ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana saudara Promopendus menjamin, gitu ya, bahwa respon yang masuk dari responden itu adalah memang benar-benar dari responden yang memenuhi kriteria tadi. Silakan, saudara Promopendus. Terima kasih Prof. Budianto atas pertanyaannya. Berkaitan dengan metode pengumpulan sampel, bahwa seperti yang telah dituliskan ada dua tahapan. Yang pertama, peneliti kemudian melihat langsung ke lapangan bahwa proses pengumpulan sampel ini masih dalam proses new normal. Jadi masih ada banyak batasan-batasan, sehingga lokasi penelitian juga itu terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Dari sisi jarak memang perlu jadi pertimbangan peneliti, sehingga yang pertama yang bisa ditemui waktu kunjungan ke lapangan itu berjumpa dengan 30 responden. Jadi di situ langsung kemudian diberikan pernyataan-pernyataan ataupun pertanyaan terkait dengan daftar kuesioner yang telah disusun. Itu langsung diberikan pernyataan. Itu untuk menghindari adanya bias dalam jawaban-jawaban yang nantinya akan diberikan. Sehingga itu yang nantinya yang telah dikawal oleh peneliti, agar supaya responden bisa menjawab sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang jadi keraguan-raguan di dalam penelitian ini adalah kalau kita menggunakan Google Form, itu sangat sulit untuk dipastikan. Sehingga dalam hal ini peneliti kemudian bekerja sama dengan pimpinan instansi, dalam hal ini koordinator provinsi wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian juga koordinasi dengan tenaga ahli yang notabene pekerjaannya itu di basis kabupaten, Bro. Sehingga melalui beberapa orang yang bisa dipercaya, mereka yang nantinya yang telah membantu peneliti untuk menjamin sehingga ketersediaan jawaban dari responden itu bisa diukur dan terjamin kevaliditasnya. Kira-kira seperti itu, Prof, untuk pengumpulan data. Ya, baik, terima kasih jawabannya. Ini masih yang terkait dengan teknik pengumpulan data, saudara Promopendus. Di samping menyebar kuesioner, peneliti atau saudara Promopendus juga menggunakan wawancara langsung ya, dengan teknik triangulasi kalau tidak salah kepada 30 orang. Pertanyaan saya adalah, data apa yang diperoleh dari wawancara langsung? Kemudian data itu kira-kira ditaruh di mana? Gitu? Apakah di bab 1, di bab 2, di bab 3, ataukah yang bab 4 misalnya? Mengenai silakan dijawab. Oke, terima kasih Prof. Jadi terkait dengan teknik triangulasi itu sebetulnya adalah bentuk all up. Ketika ada variabel yang diuji, itu hipotesis ketiga ternyata tidak berpengaruh karena ada leadership terhadap kinerja itu tidak berpengaruh. Sehingga teknik itulah yang digunakan peneliti untuk kemudian memastikan jawaban ini betul-betul menggambarkan keadaan di lapangan, bahkan kondisi daripada responden atau tidak. Sehingga wawancara itu sangat perlu dilakukan untuk memastikan apakah jawaban itu betul-betul menggambarkan kondisi di lapangan. Sehingga triangulasi itu hasilnya ditempatkan di bab 4, Prof.
Jadi ada beberapa pembahasan yang kemudian disajikan berdasarkan hasil daripada wawancara menggunakan teknik triangulasi tersebut. Terima kasih. Ya baik, itu pertanyaan 1A 1B. Sekarang kami pertanyaan yang kedua. Kita sering membaca referensi metode statistik PLS ya. Itu kan kategorinya adalah statistik non parametrik. Ya, non parametrik. Beda dengan SEM. Kalau SEM kan itu kategori parametrik. Nah, banyak referensi mengatakan metode non parametrik itu adalah sebagai metode alternatif. Jadi artinya apa? Digunakan kalau yang tentunya parametrik mungkin ada asumsi-asumsi yang tidak bisa dipenuhi. Nah, sehingga ketika seorang peneliti memutuskan menggunakan salah satu metode statistik non parametrik yaitu PLS, tentunya harus mempunyai alasan yang spesifik mengapa harus PLS, begitu ya. Nah, coba jelaskan ke saya, saudara Bung Pendus, alasan spesifik apa sehingga di dalam mengolah data ini menggunakan PLS. Silakan, saudara Bung Pendus. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Satu poin yang mendasar yang kemudian dijadikan alasan kenapa memilih PLS, seperti yang dikatakan Prof Budianto tadi, bahwa asumsi ketika menggunakan PLS itu bisa dipakai kalau dia memiliki teori yang tidak cukup kuat. Itulah yang kemudian diangkat oleh peneliti karena ada satu variabel yang dimunculkan lewat variabel sintesa, yaitu deformation work pressure. Itulah yang kemudian bagi peneliti merasa PLS menjadi alat analisis yang tepat untuk dalam rangka mengkonstruksikan satu variabel baru dari variabel-variabel yang sudah ada. Karena dari variabel baru ini harus mencari lebih dalam lagi variabel apa yang kiranya berkaitan yang bisa dijadikan sebagai konstruksi untuk menghasilkan satu variabel yang baru ini. Saya dari peneliti alasan yang mendasar itu Prof, sehingga kenapa dipakai pakai SEM-PLS. Kemudian yang kedua, pada awalnya peneliti menggunakan SEM-PLS karena sampelnya ini di awalnya diperkirakan tidak mencapai 100 Prof. Tetapi karena melihat keadaan di lapangan, akhirnya berkembang untuk mencapai satu data yang lebih valid dan reliable, akhirnya berkembang menjadi 136. Jadi awal dasar kenapa memilih PLS, jadi 2 poin itu Prof. Terima kasih. Ya baik, terima kasih sama Prof Pendus, jawaban yang sangat baik dan memuaskan saya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang saya sampaikan, tapi karena saya dibatasi harus ada 2 pertanyaan saja. Maka terima kasih, waktu saya kembalikan pada Ibu pimpinan kita. Terima kasih Prof. Terima kasih matur nuwun Prof Budianto. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada penguji utama Profesor Dr. Diah Yudi Setiarini MSc, dipersilakan. Baik, terima kasih. Salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang yang hari ini diketuai oleh Dekan Fakultas Ekonomi dengan Prof Isdi Pada. Kemudian yang saya banggakan teman-teman promotor maupun co-promotor dan tim penguji yang hari ini sudah hadir dalam keadaan sehat walafiat. Selamat yang sudah mengantarkan, terutama untuk promotor dan co, mengantarkan saudara Promo Pendus, Ridel Paulus Jokovius SKMM, dan tak lupa ini adalah keluarga tercinta, kemudian teman-teman sejawat yang juga terkasih dan tersayang yang bisa hadir di sini dengan beberapa hal yang mungkin harus ditinggalkan tugas kantor ataupun beberapa hal yang harus meninggalkan hal-hal untuk menghadiri saudara Ridel, gitu ya. Selamat untuk Promo Pendus yang sudah melakukan ujian terbuka hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin saya tanyakan di sini. Apa yang menjadi kebanggaan terkait dengan disertasi saudara? Pertanyaan saya satu. Kedua, temuan-temuan itu sebetulnya sudah ada. Ini berupa saran.
Namun temuan itu masih belum dipilah dan dipilih mana itu temuan yang terkait dengan teoritis dan temuan praktis. Ini belum dipilah, langsung aja temuan penelitian. Kemudian saran, ini tolong dilengkapi karena di disertasi itu belum ada summary, ringkasan, prakata, data isi, ini belum ada semua. Mungkin karena keburu-buru ya, jadi pokoknya jadi. Tapi nggak apa-apa, hal itu memang ya manusia itu harapannya kan sempurna. Tapi walaupun begitu tolong untuk dilengkapi. Kemudian juga tata tulis. Ini page layoutnya ini juga tidak sesuai dengan buku pedoman. Contoh misalnya page layout itu kan misalnya 4, 3, ini nggak sesuai juga. Berikutnya juga terkait dengan penulisan bahasa Inggris itu juga belum dicetak miring at all. Kemudian juga terkait dengan tabel, daftar pustaka, ini banyak yang belum sesuai. Kok bisa Bu? Pasti protesnya kan di situ ya. Contoh buku itu mestinya kan judul buku harus cetak miring ya. Nah ini belum. Kemudian spasinya juga nggak sesuai. Itu tadi karena buru keburu. Kalau orang Madura buru keburu. Nggak tahu kalau orang Manado ya. Apakah sama? Itu juga harus ditindaklanjuti nanti. Pokoknya nanti dicek di beberapa bab itu mestinya bab itu halamannya juga harus di bawah. Nah ini di atas. Sekanlah buku pedoman itu. Dan sudah saya lipat-lipat SPOK juga termasuk di situ. Jadi Budia ini kalau Pak Andi nyerang saya, Budia itu orangnya teliti per lembar. Memang iya gitu ya. Bukan berarti saya nggak ada kerjaan. Memang tugasnya penguji itu mengkritisi itu. Dibayar itu karena mengkritisi. Jadi kalau nggak dikritisi ya nggak dibayar kan gitu. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Monggo dijawab dulu. Prof. Edus, silakan. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Dian atas pertanyaan yang pertama. Saya menjawab apa temuan baru yang bisa dihasilkan atau kebanggaan disertasi. Saya kembali lagi kepada poin yang dari awal saya bahas Bu, bahwa ada variabel hasil daripada sintesa itu yang kemudian bagi saya sebagai peneliti jadi satu kebanggaan bahwa bisa menghasilkan satu sumbangsi pemikiran, pokok-pokok pikiran di dalam bidang ilmu manajemen sumber daya manusia, yaitu adanya variable deformation workplace. Karena beberapa kajian yang telah dilakukan oleh peneliti, riset atau gap yang kemudian diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu tentang teleworking dan lingkungan kerja non fisik itu masih sangat banyak. Sehingga ruang kosong itu yang kemudian berusaha diisi oleh peneliti dengan cara menghasilkan satu variabel yang sangat bisa mengakomodir kedua variabel yang punya riset gap yang besar. Sehingga mudah-mudahan lewat hasil ini bisa memberikan sumbangan pikiran terhadap kerangka bidang ilmu manajemen di kemudian hari. Dan beberapa poin masukan dari Ibu Dia, terima kasih Ibu. Memang masih banyak yang harus diperbaiki dan sesegera mungkin saya akan memperbaikinya. Terima kasih Ibu. Terima kasih kembali. Usia Riddle ini berapa tahun? 28. Masih muda ya. 28 itu belum merit. Sudah? Belum. Sudah ada calonnya ya? Belum. Belum. Oh, calonnya sudah ada. Tapi belum merit. Ini termuda, termasuk termuda karena dari S2 langsung lanjut ke S3 atas saran dari co-promotor gitu ya. Saya baru kali ini menemukan mahasiswa S3 masih usia 28 tahun. Selamat ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke Ketua Penguji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya saya berikan kesempatan pada penguji anggota Ibu Dr. Sri Wahyudi Hana Setianti, SMSI dipersilakan. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Prof. Hendus, penelitian ini menarik karena ada 4 objek penelitiannya di bola anggaran. Tapi juga yang kedua, sampel penelitiannya adalah tenaga pendamping desa profesional. Pertanyaan saya, Prof. Hendus, bagaimana temuan penting penelitian ini bisa menjawab permasalahan tenaga pendamping desa profesional ini, terutama dalam proses deformation workplace dengan e-leadership dan dukungan teknologi informasi sehingga kinerja bisa ditingkatkan. Silakan. Iya, terima kasih Ibu Nelly terkait
terkait dengan pertanyaan tersebut, bahwa kenapa sampai deformation workplace ini muncul, yaitu berdasarkan persoalan yang ada di lapangan. Kita tahu bersama bahwa pendamping profesional desa ini adalah bisa dikatakan sebagai ujung tombak daripada kegiatan-kegiatan pemerintah yang ada di pusat. Pemerintahan Jokowi saat ini sedang menggalakkan bagaimana pembangunan negara itu dibangun dari desa, sehingga pendamping desa ini menjadi andalan di dalam merealisasikan program itu. Di beberapa tahun sebelumnya, apalagi sebelum COVID, masih ada banyak batasan-batasan di mana kita tahu pendamping desa itu menurut undang-undang mereka harus full time. Jadi mereka harus ada di lapangan kapanpun dibutuhkan pemerintah desa. Mereka harus siap memfasilitasi itu. Nah, atas dasar itulah kemudian diperkuat dengan adanya COVID-19, semua tidak bisa turun ke lapangan karena ada pembatasan-pembatasan. Untuk itulah variable deformation workplace ini dimunculkan untuk menjawab permasalahan itu. Dengan demikian, ketika pendamping desa berkaitan dengan pemimpin sebagai leadership bisa membangun hubungan komunikasi secara jarak jauh, akan menghasilkan satu kinerja yang lebih efektif dan efisien. Karena tidak harus berjumpa di kantor, tidak harus berjumpa dulu baru membahas keputusan-keputusan penting, tetapi bisa dilakukan secara jarak jauh. Itulah yang kemudian bisa diisi oleh peneliti dengan harapan bisa membawa satu perubahan yang mengarah kepada yang lebih baik, terutama dalam hal penggunaan teknologi. Habis itu yang paling penting adalah leadership-nya. Saat ini kita lagi digalakkan dengan pemberlakuan pemimpin yang melek terhadap digital. Dengan temuan ini diharapkan bisa memberikan saran-saran kepada pimpinan-pimpinan pendamping desa untuk menerapkan tipe kepemimpinan leadership di mana menjalankan fungsi menggunakan media digital. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Prof. Andes. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Anies Budi Susanto, SMSI. Persilakan. Terima kasih Bu Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sehat semuanya. Saya langsung saja. Memang saya kira zamannya menarik sekali. Kita sudah banyak diskusi dari sembilan hasil kemarin hingga sampai saat ini. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin sederhana saja. Kira-kira dari penelitian yang Mas hasilkan ini, apa yang menjadi keunikan dari disertasi ini sehingga nanti katanya dengan sumbangsi yang akan diberikan baik terhadap peneliti kita sebagai akademisi dan juga tidak hanya terkait dengan implementasi di lapangan itu. Terima kasih Dr. Anies atas pertanyaannya, bahwa keunikan yang kemudian bisa dihasilkan lewat disertasi ini, saya kembali lagi kepada temuan penelitian saya, yaitu novelty berkaitan dengan deformation workplace. Ini nantinya akan menjadi sumbangan teoritis yang kemudian menjadi harapan besar peneliti bisa memberikan kerangka konseptual ataupun teori terhadap bidang sumber daya manusia, karena kaitan erat dengan lingkungan kerja non fisik beserta dengan teleworking, dan ini kemudian menjembatani riset itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nantinya bisa memberikan satu sumbangan pemikiran bagi organisasi, instansi, apalagi kementerian yang menaungi pemerintah ataupun memfasilitasi pendamping desa, dengan harapan bisa menerapkan deformation workplace ini, Pak. Ketika menerapkan deformation workplace ini akan nantinya bisa mempermudah mempermudah proses pekerjaan untuk menghasilkan kinerja yang lebih maksimal, terutama efektif dan efisien. Kemudian variabel deformation workplace ini itu mengutamakan kepada berorientasi pada produktivitas kerja, yaitu efektif dan efisien. Dan yang kedua adalah memperhatikan hubungan antar karyawan, karena biasanya variabel-variabel yang lain itu mengutamakan produktivitas kerjanya saja, tanpa memperhatikan kondisi emosional karyawan, memperhatikan psikis, sehingga variabel ini menjawab hal yang belum dijawab oleh variabel-variabel yang lain. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Menarik sekali jadi keunikannya. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan kesempatan pada penguji anggota Bapak Dr. Muhammad Irawan, MSI, yang mengikuti secara daring. Dipersilakan. Terima kasih saudara pimpinan sidang. Selamat juga ya pada
Fendus. Ya, dan menarik sekali ya, jadi disertasi Anda ini kan saya ikuti mulai dari pro, kemudian sembilan hasil dan yang tertutup. Jadi saudara Prof. Fendus ini dalam menjawabnya sangat lugas dan itu sangat membanggakan tentunya. Ya. Baik, terkait dengan novelty. Jadi novelty yang saudara Prof. Fendus temukan itu adalah terkait dengan informasi workplace ya kalau nggak salah, yang orientasinya itu pada produktivitas. Nah, penelitian ini kan dilakukan di mana situasi itu terjadi COVID-19 ya, artinya kondisinya tidak normal atau anomali. Nah, bisa nggak saudara Prof. Fendus jelaskan? Karena kan disertasi ini nanti harus memberikan implikasi praktis ya terhadap dunia nyata. Nah, kira-kira kalau misalnya kondisinya itu tidak lagi anomali atau kembali pada kondisi normal, kira-kira apa yang terjadi? Karena kan kalau bicara di information workplace itu kan tentu berkaitan dengan teknologi ya. Jadi dimana teknologi itu selalu berkembang dan dalam perkembangannya itu ada kendala di samping ada manfaat. Nah, monggo dijelaskan kira-kira seperti apa? Iya, terima kasih Pak Bambang Irawan atas pertanyaannya. Jadi ketika saya meneliti itu dimulai dari tahun 2020, di mana COVID-19 lagi mulai masuk ke Indonesia dan pembatasan skala besar bahkan lockdown itu diterapkan, sehingga banyak sekali perilaku individu di dalam organisasi yang harus dibatasi. Sehingga itu kemudian dimunculkan. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana ketika new normal itu telah berakhir? Apakah konsep ini masih bisa diterima dan diberlakukan atau tidak? Sehingga dalam hal ini di ujian terbuka ini peneliti kemudian menjustifikasi bahwa teori ini atau variabel ini masih tetap bisa digunakan. Karena sekarang dari pemerintah pusat juga dari Kemenpan RB kemudian lagi menggalakkan bagaimana terjadi digitalisasi di semua instansi pemerintahan. Artinya ini mendukung atau selaras dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, sehingga ketika pendamping desa mampu melakukan kegiatan aktivitas organisasi setiap hari menggunakan teknologi, itu artinya selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga ini tidak membatasi dan tidak berubah. Bahkan ada teori-teori yang kemudian menjelaskan bahwa saat ini kita sedang ada dalam situasi disruption teknologi, di mana kita kemudian dituntut untuk bagaimana memanfaatkan teknologi agar supaya bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor ataupun organisasi-organisasi yang lain. Kita tidak kalah tetapi tetap terus beradaptasi. Ini poin penting yang kemudian disajikan dengan harapan tidak lekang oleh waktu karena COVID, tetapi bisa terus dilakukan, diterapkan di organisasi sampai di kemudian. Terima kasih Pak Tom. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Berikutnya giliran dari promotor dan co-promotor yang berbahagia. Saya mulai dari co-promotor 2, Ibu Dr. Erok Sri Utami, MSc, persilakan. Sudah berdiri. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan selamat ya Mas Ridho, sudah sampai pada tahapan terakhir ini. Selamat juga kepada keluarga besar ya yang hadir pada hari ini. Calon juga ya, saya lihat tadi sudah ada. Ada beberapa hal mungkin tadi pertanyaannya yang mau saya ajukan ternyata sudah diambil Pak Bambang, tapi saya melanjutkan kembali. Menarik ya, karena riset ini mencoba untuk mengangkat sebuah keterbaruan tentang deformation workplace, di mana deformation workplace ini dikemukakan dengan dua teori yang dibangun oleh dua teori working maupun teori lingkungan. Kebetulan riset ini dilakukan pada masa COVID-19 seperti tadi katanya Pak Bambang.
saya ingin lebih jelas lagi, ya, justifikasi pasti bahwa hasil riset ini bisa diterapkan pada posisi normal itu, justifikasi apa ya yang harus dibangun gitu, supaya benar-benar hasil riset ini bisa diterapkan. Silakan. Terima kasih Bu Eros. Saya menjawab pertanyaan tentang justifikasi peneliti terkait dengan penerapan information workplace, karena ini diteliti atau diambil datanya di saat new normal. Kemudian sekarang sudah masa di mana semua pembatasan telah dicabut oleh pemerintah, sehingga saya coba mengemukakan sedikit terkait dengan keadaan yang ada di lapangan di Sulawesi Utara, bahwa keadaan di sana berdasarkan wilayah topografinya sangat berbeda dengan apa yang ada di Jawa. Di Jawa penduduknya sangat ramai, artinya tidak terpisah antara satu daerah dengan daerah yang lain, berbeda dengan yang ada di Sulawesi Utara. Jarak untuk satu desa ke desa yang lain butuh beberapa menit, bahkan sampai beberapa jam, karena harus terpisah 10 sampai 20 km, karena ada dalam catatan pembahasan saya, ada pendamping desa yang dia harus mengunjungi desa dari satu desa ke desa yang lain sampai 17 km. Sementara itu harus di follow up, harus di handle dalam waktu yang bersamaan. Sehingga ada beberapa kemungkinan yang bisa muncul. Bagaimana kalau dua desa ini membutuhkan satu pendamping desa di waktu yang bersamaan? Dia harus bolak-balik di satu akses jalan yang di sana wilayah pegunungan masih sangat banyak. Habis itu harus melewati beberapa akses jalan yang tidak seperti yang ada di Jawa. Sehingga itulah yang kemudian berusaha dijawab oleh peneliti, agar supaya ketika reformation diberlakukan tidak hanya di saat normal ataupun di waktu yang biasa-biasa saja, ini bisa menjawab masalah-masalah tersebut. Mereka bisa menerapkan atau mengutamakan teknologi informasi untuk membangun komunikasi. Bahkan dalam hal pengambilan keputusan strategis yang dibuat pimpinan dengan pegawai, itu bisa diambil melalui telekomunikasi, ataupun sekarang lagi diterapkan atau ada media Zoom, ada Google Meet. Jadi itu yang nantinya dilakukan oleh pendamping desa, sehingga reformation workplace nantinya diharapkan bisa menjawab persoalan-persoalan tersebut. Kemudian banyak juga aplikasi-aplikasi yang telah dibuat oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal untuk menjawab persoalan yang ada di lapangan ketika daerah yang sangat luas dijangkau oleh pendamping desa. Kira-kira itu Ibu yang bisa dijawab oleh pertanyaan. Baik, terima kasih jawabannya memuaskan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada promotor 1, Bapak Dr. Imam Sulawesi Sivitas. Terima kasih pimpinan sidang. Jadi pertama-tama saya ucapkan selamat pada saudara Ridel yang sudah saya tahan 3 tahun. Baru lulus S2 dipanggil ke rumah saya, Pak saya mau pulang, jangan pulang, teruskan ke sini. Ya alhamdulillah dengan waktu yang sangat singkat sekarang sudah lulus kan begini. Tapi yang agak berani ini dia mendatangkan orang dari Jakarta tidak ada persembahannya. Wah ini kurang ajar ini. Jauh-jauh dari Jakarta persembahannya tidak ada. Pada siapa ini persembahannya? Nanti setelah itu saya nggak mau tanda tangan lagi, ya harus nama itu. Nah nama lain nggak mau saya. Jadi yang saya hormati, terutama yang kami banggakan keluarga dari Manado yang telah saya datang ke sini, memang ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Mengingat peranan reformation workplace ini sangat besar sekali dalam penelitian saudara, bahwa ternyata memang harus melalui reformation workplace tersebut untuk meningkatkan kinerja yang ada di daerah-daerah yang sudah saudara sebutkan. Nah, yang mungkin perlu ditindaklanjuti mungkin atau gambaran. Kalau saya lihat bahwa pendamping desa itu kayak Superman, apa-apa bisa. Nah, mungkin yang perlu kita gambarkan lagi adalah paling tidak kira-kira yang banyak terkait dengan permasalahan desa itu apa? Apakah teknik sipil, apakah ekonomi, apakah fisik, apakah apa? Nah ini mungkin nanti adalah contoh-contoh aplikasi yang harusnya nanti saudara selesaikan. Tidak hanya masa kerja saja. Masa
yang dulu juga nggak bisa. Apalagi saudara ajak ngomong nanti dengan reformation workplace, dengan teknologi yang seperti itu. Nah, saya mohon penjelasan kira-kira teknologi reformation atau istilahnya variable reformation workplace ini kira-kira penerapannya yang bisa berjalan dengan efektif dan efisien itu kira-kira tenaga pendamping itu menurut pendapat saudara mempunyai kriteria pendidikan di bidang apa? Terima kasih. Saya mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Imam terkait dengan pertanyaan itu, bahwa pendamping desa yang kemudian saat ini direkrut itu sudah memenuhi kualifikasi pendidikannya. Setelah itu ada diterima bisa dari jalur umum, dari latar belakang pendidikan yang apa saja. Ketika mereka masuk di dalam terdaftar sebagai tenaga pendamping desa, itu ada banyak sekali training yang nantinya dibuat untuk melatih atau meningkatkan kapasitas daripada pendamping desa tersebut. Jadi karena mereka bersentuhan dengan pemberdayaan masyarakat desa, bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga harus adanya pelatihan yang mumpuni agar supaya ketika melakukan program pemberdayaan mereka bisa melakukan dengan efektif dan efisien. Karena masyarakat desa itu butuh perhatian yang lebih untuk dilakukan program pemberdayaan. Sehingga kalau pertanyaan dari Pak Imam, apa yang paling pas? Pendidikannya itu sampai sekarang ada kualifikasi Pak. Jadi ada pendamping desa teknik infrastruktur, ada yang nantinya menangani tentang teknik informasi, tergantung dari kebutuhan yang ada di desa. Jadi berkaitan dengan ini, kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, apa ya kira-kira program yang lagi dibutuhkan di daerah. Mereka nantinya akan mengusulkan pendamping desa teknik infrastruktur, bisa teknik untuk komputer dan informasi dan lain-lain. Tetapi untuk pendidikan yang lain itu tetap ada program pelatihan Pak, untuk bisa meningkatkan kapasitas, apalagi dalam bidang teknologi informasi. Karena dari kementerian beberapa kali meluncurkan aplikasi Pak. Ada aplikasi laporan harian, aplikasi untuk memantau keuangan desa, perencanaan sampai di tahap evaluasi sudah memulai proses aplikasi. Jadi peningkatan kualitas selalu Terima kasih. Satu lagi. Jadi yang jelas pendamping desa itu juga harus berani menjalankan sesuatu yang menimbulkan konflik. Karena orang desa itu tidak bodoh sebenarnya, tapi bisa membodoh-bodohi. Gitu ya. Kaitannya apalagi menyangkut masalah uang, Pak. Uang itu segalanya. Jadi mungkin manakala terjadi penyimpangan misalnya, berarti kan pendamping desa itu akan memperingatkan atau menolak apa yang menjadi ide dari misalnya kerabat desa atau pemimpin desa dan lain-lain. Nah, kira-kira kalau sudah terjadi hal seperti itu, kemana pendamping desa ini akan melaporkan hal ini? Apakah langsung ditangani desa-desa itu, kecamatan, atau sampai kabupaten dan lain-lain? Mohon penjelasan Pak. Iya, terima kasih Pak Imam terkait dengan teknis yang ada di lapangan, bahwa pendamping desa ini untuk mengantisipasi apa yang ditanyakan Pak Imam, bagaimana ketika terjadi penyelewengan, ketika mungkin ada dugaan tindak pidana tentang keuangan, karena berdasarkan data ada miliaran rupiah atau ratusan juta yang sampai ke desa. Pendamping desa ini berfungsi sebagai fasilitator. Mereka hanya mendampingi pemerintah desa sebagai hak orang-orang yang mempunyai hak menggunakan anggaran. Jadi pendamping desa adalah fasilitatornya. Ketika terjadi penyimpangan, jadi ada prosedur yang bisa dilewati. Nanti akan didalami lagi oleh peneliti. Tetapi sepengetahuan peneliti itu bisa melalui jalur kejaksaan, kepolisian, dan ada lembaga-lembaga yang dibentuk untuk mengantisipasi agar supaya tidak terjadi tindak pidana ini. Kalaupun terjadi itu jalurnya Pak. Nah, kenapa sampai pemerintah pusat melalui kementerian menggunakan aplikasi? Sistem keuangan itu dipantau melalui aplikasi. Misalnya dalam hal perencanaan anggaran, realisasi anggaran sampai pada pengawasan itu bisa dipantau melalui aplikasi yang telah disediakan oleh kementerian. Jadi kementerian sudah banyak perkembangan terkait dengan merealisasikan program pemerintah pusat di daerah, juga dengan menerapkan teknologi informasi. Kira-kira seperti itu tadi. Terima kasih Prof. Pendus. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir saya berikan kesempatan pada promotor yang berbahagia, Profesor Dr. Raden Adi Sularso, MSI Universitas Abdul.
Terima kasih pada pimpinan sidang Profesor Dr. Istipada. Juga saya ucapkan terima kasih pada tim promotor Pak Imam, juga tim penguji Prof. Bu Levi, Pak Bambang Irawan, dan Pak Anis. Juga saya ucapkan terima kasih pada penguji Isra Prof. Budi. Selamat ya Mas Ida. Juga sertakan selamat untuk keluarga Mas Ida, juga calon Mas Ida, Mbak Seri yang dari Jakarta, kata Mas Ida, juga adik atau kakak, juga teman-teman seperjuangan, ya, bukan butuhannya lagi ujian terbuka. Tidak sengaja saya main di kotanya Mas Ida karena tugas selama Mbak di kota Mubagu, 3,5 jam dari Manado, yang jalannya seperti umitir. Itu ya, ketemu orang tuanya, seorang pendidik, seorang guru, adiknya karyawan Bank Mandiri, adik perempuan ya, kakak perempuan juga pegawai Pemda ya. Banyak cerita bahwa Mas Edi ini lulus S1 juga cum laude, ya, S2 juga cum laude, ya, semoga ini juga lulus yang cum laude yang baik, ya. Semoga rekomendasi saya, tapi sudah ditindaklanjuti oleh Ubaya, itu tergantung Mas Reda mau masuk Ubaya atau tidak, karena Ubaya juga menunggu, ya, lulusan itu. Nah, kalau mungkin Universitas Jember berpeluang, saya mater dididikan saya ya, itu ya Mas Ida. Selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya satu saja, apa yang ditunggu oleh calon dokter atau Mas Ida itu sebetulnya? Silakan. Terima kasih Prof. Andi atas pertanyaan. Apa yang ditunggu oleh saya sebagai calon dokter? Tentunya sebagai akademisi, Prof. Saya banyak diskusi juga dengan Prof. Andi bahwa sebagai akademisi harus mempunyai kontribusi secara langsung di bidang ini. Sehingga atas dasar diskusi dengan Prof. Andi, saya banyak belajar terkait dengan bidang SDM. Sehingga lewat information workplace juga Prof. Andi banyak kali bilang, jangan jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Berusaha lebih keras agar supaya menghasilkan sesuatu yang baru. Untuk itu, hari ini saya menghasilkan satu variabel yang disintesakan dari dua variabel baru tadi, dua variabel yang sudah ada menghasilkan satu deformation workplace. Kira-kira itu yang kemudian jadi kebanggaan bagi peneliti, menghasilkan satu sumbangsi teoritis walaupun hanya sederhana dan belum sempurna, tapi satu kebanggaan bagi saya bisa ada satu variabel dan teori itu di bawahnya atas nama saya. Kira-kira itu yang jadi kebanggaan. Dan itu ya, terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah untuk tanya jawab. Berikutnya kami akan bersidang. Dipersilakan untuk Prof. keluar dari ruangan dan akan bersidang secara tertutup. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Pimpinan sidang dan tim penguji meninggalkan ruangan untuk mengadakan rapat tertutup penentuan kelulusan. Acara diskusi hingga penentuan kelulusan ditetapkan. Pada para tamu undangan dipersilakan beristirahat hingga acara penentuan kelulusan ditetapkan. Bukalah matamu, saatnya
Pimpinan sidang dan tim penguji, kami persilakan untuk memasuki ruang. Pembacaan hasil ujian oleh pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan keputusan rapat tim penguji sebagai berikut. Saudara Promokendus Ridel Paulus Yakobus SEMM, Promokendus dinyatakan lulus sebagai doktor ilmu manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian pesan dan kesan oleh Dr. Ridel Paulus Yakobus SEMM dengan alokasi waktu selama 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya yang pertama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya bisa berada di podium yang sangat terhormat ini. Saya bisa menerima penghargaan secara akademik adalah gelar tertinggi sebagai mahasiswa S3 dan mendapatkan gelar doktor. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Mohon maaf kalau agak lama karena sering nangis suami. Saya awali kesan dan pesan ini. Saya adalah anak dari rantau. Saya lahir dan besar di desa. Sejujurnya desa saya tidak terlalu terkebelakang juga, tetapi kami harus banyak belajar ketertinggalan. Dari sisi fasilitas segala macam daerah kami masih sangat tertinggal dengan yang ada di Jawa, apalagi dari sisi sumber daya manusia. Untuk itu saya punya harapan yang besar, setidaknya melalui saya ada banyak perubahan yang bisa saya kontribusikan, yang bisa bermanfaat bagi banyak orang, terkhususnya yang ada di daerah saya. Untuk itu melalui momen yang sangat baik ini, izinkan saya memberikan satu pembuktian kepada teman-teman saya, anak-anak muda yang ada di daerah. Kami sebetulnya tidak kalah bersaing dengan orang-orang yang ada di Jawa, tetapi kami terkendala dengan akses perguruan tinggi negeri kami hanya 6 di satu provinsi. Sehingga untuk mencapai impian yang kami harapkan itu butuh waktu, butuh akses, butuh pengorbanan yang sangat besar. Sehingga saya hendak mengatakan bahwa keterbatasan bukan tergantung daripada keadaan. Keterbatasan bukan karena kondisi ekonomi. Kita di sana, Ibu, mayoritas masyarakat itu bisa dibilang petani dan penambang di daerah saya. Sehingga ada banyak stigma ketidakmungkinan bahwa bagaimana mungkin anak seorang petani bisa lulus sampai ke gelar doktor. Itulah stigma ketidakmungkinan yang saat ini bisa saya bantah dan bisa saya buktikan bahwa saya bisa, maka teman-teman saya dari daerah juga bisa. Saya mau menceritakan tentang kesan dan pesan Ibu, bahwa saya masuk di S3 itu berkat arahan dari Pak Imam, Prof. Andi juga. Jadi selama saya S2 seringkali berdiskusi dengan beliau sehingga saya diarahkan untuk lanjut S3. Saya kemudian mendaftar beasiswa yang ditawarkan oleh UNED
Karena waktu itu ada beasiswa yang kemudian kualifikasinya saya memenuhi kurang lebih. Sehingga ketika saya daftar, saya disuruh bayar dulu 3 semester. Pada akhirnya COVID di tahun 2020 melanda Indonesia. Akhirnya anggaran universitas dialihkan untuk COVID. Saya yang sudah bayar SPP kemudian dibatalkan pembiayaan. Di awal semester 3 saya putuskan untuk saya harus berhenti kuliah. Karena dari sisi pembiayaan, dari hitung-hitungan saya sangat berat lah kira-kira. Tetapi saya mau putuskan, saya berusaha dulu 1 semester sampai 3, di semester 3 terakhir saya cari beasiswa dari manapun itu, mau dia di mana, mau mulai dari awal, saya akan kejar gitu. 7 kali saya daftar beasiswa untuk memperoleh pendanaan. 7 kali pula saya ditolak. Dan puji Tuhan di tahun 2021 saya tanda tangan kontrak dengan beasiswa unggulan, saya di-cover biaya untuk pendidikan saya. Sehingga bagi saya ternyata kita perlu untuk usaha lebih untuk membuktikan bahwa kita bisa. Untuk itu izinkan saya di momen yang sangat berbahagia ini, kemarin kita penerima beasiswa sudah disupervisi tentang progres disertasi kita yang mahasiswa S3. Izinkan saya untuk mengucapkan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Bapak Nadiem Makarim dengan divisi beasiswa unggulan yang telah banyak memberikan bantuan. Kalau tidak ada bantuan ini saya tidak tahu, mungkin saya malu pulang ke daerah. Karena waktu itu saya sering kali post bahwa saya mahasiswa doktoral. Kalau tidak ada beasiswa saya pulang tanpa gelar, saya malu. Untuk itu pemerintah ternyata memberikan jaminan kepada anak-anak muda yang mau untuk melanjutkan studi. Yang jadi pertanyaan, apakah kita mau berkompetisi atau tidak? Kompetisi yang saya lalui di beasiswa unggulan ada 3.000 pendaftar. Yang diterima hanya 300 orang seluruh Indonesia. Dan itu saya pikir semua karena anugerah Tuhan, bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang Maha Esa. Di sisi yang lain, waktu berada di Mesir kemarin, saya kemudian diarahkan berikan pesan kepada teman-teman seangkatan yang ataupun teman-teman S3 yang saat ini sedang melanjutkan. Kemudian di sisi lain saya berpikir bagaimana mungkin saya memberikan pesan kepada mereka. Sementara dari sisi usia saya ibarat sebagai seorang anak dengan seorang bapak yang ada di kelas gitu. Ya Pak Gana, Pak Ardi, di sini juga ada teman-teman S3, Pak Ferdian, ada Mas Vicky yang saat ini sedang melanjutkan, Mbak Ayu. Sehingga melalui beberapa cerita singkat saya bisa menceritakan ketika saya pulang ke daerah Ibu Dekan, saya bertemu dengan beberapa teman yang mereka kuliah di salah satu kampus terbaik di Indonesia. Saya ketemu dengan dosen saya yang mengajar saya S1, kemudian bertanya, kenapa tidak kuliah di kampus A, kampus B, kampus C yang dari perizinan itu masuk dalam 10 besar di Indonesia? Kenapa kuliah di sini? Pada saat itu saya tidak memiliki jawaban, tetapi saya bertanya balik, apa dasar kenapa saya harus kuliah di sana? Oh ternyata kampus terbaik diukur melalui output mahasiswa disertasi, proses disertasinya. Mereka ternyata di kampus-kampus terbaik menghasilkan sesuatu yang baru. Dari sisi output artikel Scopus mereka itu minimal Q2. Ternyata mohon maaf kalau saya lihat FEB masih Q3 untuk persyaratannya. Saya tidak punya jawaban yang pasti kenapa saya harus kuliah di sini. Saya seolah-olah diremehkan waktu itu. Sehingga saat ini disertasi saya sudah diterima, saya bisa menghasilkan satu variabel baru, saya bisa membuktikan kepada orang-orang di sana bahwa UNED tidak kalah bersaing, tidak kalah berkualitas dengan kampus-kampus yang ada di sana. Saya menghasilkan satu variabel baru, puji Tuhan bisa diterima, dan saya mensubmit artikel Scopus saya. Kalau FEB UNED mensyaratkan Q3 ataupun Q4 masih ditoleransi untuk diterima, saya dengan penuh kebanggaan saya bisa menampungkan Q2. Saat ini teman-teman yang lain harus membayar biaya publikasi 30-40 juta. Lagi-lagi saya harus mengatakan saya mensubmit dan sekarang lagi proses publikasi dengan biaya free ataupun gratis. Saya pikir semua itu bukan tentang saya, Bu Dekan. Ini bukan tentang saya, tetapi ini tentang bagaimana dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis memberikan kontribusi yang terbaik bagi saya sebagai mahasiswa. Terlebih khusus, terima kasih Bu Dekan dalam berbagai sesi ketika berjumpa dengan saya, bahkan teman-teman mahasiswa banyak memberikan kemudahan, sehingga itulah yang nanti akan saya bawa pulang bahwa kampus UNED
memiliki dosen-dosen yang terbaik dan tidak kalah berkualitas dengan kampus yang lain. Terutama dosen promotor saya. Saya kalau mau cerita, saya kadang tidak pernah membayangkan bagaimana mungkin ada seorang profesor yang guru besar dengan rela untuk kerendahan hati telepon saya 7 kali dalam seminggu. Setiap pagi, setiap malam telepon saya untuk tanya bagaimana progres disertasi. Saya tidak pernah membayangkan bagaimana mungkin ada profesor yang bisa rela menjemput saya sebagai mahasiswa yang masih kelihatan seperti anak-anak. Ketika saya tidur, Prof selalu telepon saya untuk selalu progres disertasi. Terima kasih Prof. Dr. Raden Andi Sularso MSM. Terima kasih atas hubungan yang tercipta bukan hanya sekedar pembimbing dengan mahasiswa, tetapi lebih dari itu sebagai seorang tua ketika saya ada di kampus memberikan arahan bukan hanya dalam akademik tetapi juga dalam bagaimana melihat tantangan kehidupan ke depan. Dan tadi Prof. Adi sudah bilang di Ubaya ada tawaran, Prof. Adi mengerjakan sampai sejauh itu, dan itu yang sangat-sangat tidak pernah saya bayangkan. Sekali lagi terima kasih Prof. Adi atas semua hal. Terima kasih juga sudah berjumpa dengan orang tua saya di Manado waktu bulan Mei kemarin. Terima kasih juga saya sampaikan kepada promotor kedua saya. Beliau adalah orang yang sangat berkesan ketika berjumpa, tidak hanya memberikan arahan tentang bagaimana cara menyusun disertasi, tetapi beliau menceritakan tentang sejarah perjalanan kehidupan, dan itu sangat berharga bagi saya sebagai anak muda. Terima kasih Bapak Dr. Imam Suroso MSI. Saat ini saya sudah memenuhi janji saya, Pak. Kiranya Bapak berkenan memberikan wejangan juga kepada dia yang datang di tempat ini. Jadi beliau sering kali mengatakan bahwa jangan sampai salah pilih pasangan, karena masih muda, di usia 28 mungkin sudah memperoleh gelar doktor, jangan sampai gegabah memilih. Beliau selalu mengingatkan saya tentang hal itu. Sehingga orang tua yang saya anggap di kampus juga saya dapatkan dari sosok Pak Imam. Begitu juga dengan promotor dua saya, Ibu Dr. Elok Sri Utami. Terima kasih Ibu. Kualitas dosen yang mereka bilang di UB, di UGM saya temui di sosok Ibu Elok. Kemarin saya mengkonsultasikan tentang disertasi saya. Saya sudah menunjukkan hasil PLS, itu hasil aplikasi. Tetapi karena detail, karena ketatnya pembimbingan, beliau mau menghitung secara langsung dan secara manual. Dan saya senang dengan hal itu, Ibu. Akhirnya disertasi saya bisa berkualitas dan bisa memperoleh hasil yang baik di hari ini. Terima kasih juga kepada dosen penguji. Ada dosen penguji saya yang dari awal mengikuti, tetapi hari ini sedang dalam proses ibadah haji, Ibu Dr. Purnami Tisari. Kiranya ibadah bisa berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Terima kasih juga Ketua Penguji Ibu Profesor Dr. Dia Yulistiarini MSI sebagai Ketua Penguji, banyak kali memberikan masukan-masukan yang berharga bagi saya. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Deli yang telah memberikan masukan-masukan dari proses awal sampai saat ini. Pak Bapak juga yang saat ini sedang mengikuti lewat live streaming. Terima kasih atas berbagai macam masukan-masukan. Terima kasih juga Bapak Anies. Novelty saya dipertajam dengan masukan-masukan dari Pak Anies, dan itu yang membuat saya menjadi lebih yakin kalau novelty saya bisa tembus sampai ke ujian promosi doktor hari ini. Terima kasih Bapak. Jadi banyak hal yang kemudian bisa saya dapat ketika saya kuliah. Untuk itu hari ini di ujian yang sangat berbahagia dan terakhir, sekaligus saya mohon undur diri sebagai mahasiswa karena sebentar lagi saya akan daftar untuk yudisium dan akan wisuda di gelombang selanjutnya jika Tuhan berkenan. Saya mau mengucapkan terima kasih Ibu Dekan, promotor, penguji yang telah memberikan banyak sumbangsi pemikiran untuk kebaikan saya ke depan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Green Manueke, Bapak Christian Mukalu sebagai koordinator provinsi tenaga pendamping profesional desa yang ada di Sulawesi Utara, juga sebagai tenaga ahli yang ada di Pulau Mondo yang telah banyak membantu. Terima kasih juga sahabat-sahabat saya yang dari S2 sekarang ini berkenan hadir untuk memberikan support. Lewat kehadiran saya menjadi tambah semangat dan bergairah untuk memberikan jawaban dari Bapak Ibu dosen penguji. Mas Yudi, terima kasih. Bu Ayu, Mas Fajar, terima kasih banyak juga untuk Pak Tony. Terima kasih Pak, dengan kesibukan bisa hadir. Teman-teman saya yang S3 juga, Pak Danang mau ujian tertutup mungkin besok, Pak Ardi, dan mudah-mudahan bisa cepat menyusul untuk ujian terbuka.
Mas Ferdian, terima kasih Mas. Terima kasih juga untuk saudara saya Mas Denny yang berkenan hadir, dosen dari Poltek tapi mungkin izin untuk menghadiri saya di ujian hari ini. Mas Fahmi, terima kasih. Juga teman-teman yang dari Poltek, terima kasih sudah hadir. Bahkan keluarga-keluarga yang saat ini hadir, saudara kolega dari Manado, kebetulan ada urusan juga di Jember, hari ini bisa berkenan hadir. Om Eko, Antasana tadi, terima kasih sudah berkenan hadir. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada orang yang spesial dalam hidup saya. Hari ini saya berani untuk menampilkan karena disebabkan saya S1 saya tidak pernah masukkan dia di dalam draft skripsi, S2 juga tidak. Tapi hari ini terima kasih karena beberapa waktu yang lalu saya banyak kali diskusi ketika saya mengerjakan disertasi, ada banyak hal yang harus saya pikirkan. Akhirnya dia jadi tempat untuk saya melampiaskan amarah dan segala macam. Dia siap untuk sabar bahkan menunggu saya sampai sekarang. Dan yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya. Saat ini tidak berkesempatan hadir karena jarak yang jauh, harus dari Manado. Tetapi di waktu yang bersamaan, tadi pagi saya mendengar kabar bahwa ada keluarga saya yang meninggal tepat di samping rumah saya. Ketika saya mau datang ke Jember di saat waktu liburan, beliau selalu memberikan support, doa, arahan agar supaya menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu dan dengan baik. Hari ini di waktu yang sama, di hari ini pula juga beliau dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi kami keluarga, bahkan keluarga yang ada di Manado. Terima kasih juga saat ini mungkin sedang nonton di sana. Mereka lagi pasang layar tancap untuk menyaksikan saya di sini. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk menonton. Semoga gelar ini bisa saya persembahkan untuk keluarga yang ada di Manado sana. Dan yang terakhir saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga saya. Mohon maaf kalau ucapan terima kasih ini saya taruh di bagian belakang. Mohon maaf juga kalau terlalu lama. Tetapi bukan berarti dari bagian belakang kemudian tidak penting. Tetapi saya taruh di bagian belakang supaya saya tidak nangis dulu sehingga tidak bisa melanjutkan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang yang mungkin jarang tersorot, tetapi mereka yang memberikan support yang tiada henti. Keluarga saya. Saat ini ketika saya berdiri di sini, saya coba lihat beberapa tahun ke belakang. Sama sekali tidak pernah terpikirkan ataupun terlintas untuk menjadi mahasiswa doktoral. Saya anak dari desa. Apalagi ketika saya menjadi mahasiswa dan lulus sebagai mahasiswa doktoral dan mendapatkan gelar doktor. Jujur, sampai sekarang saya masih belum percaya kalau gelar yang diidam-idamkan banyak orang saat ini melekat dengan gagahnya. Di depan nama seorang anak yang bapaknya hanya seorang staf di SMP dan ibu sebagai seorang guru SD yang telah punah bakti. Tetapi saya sangat bangga dengan kedua orang tua ini. Saya sangat bersyukur. Saya harus mengatakan bahwa secara hitungan, kalau gaji seorang pegawai tidak akan mungkin mencukupi untuk membiayai saya kuliah sampai hari ini. Akhirnya, bertani menjadi pilihan yang harus dilakukan untuk memenuhi biaya hidup saya. Ya, mama dan papa seorang petani hebat kalau di kampung saya. Banyak hal yang telah dikorbankan. Yang penting ada anak yang bisa kuliah ini. Tapi setelah berpikir, saya pun masih bingung. Bagaimana mungkin seorang petani bisa memutuskan anaknya sampai ke jenjang doktoral? Saya masih bingung upaya apa yang mereka lakukan, rumusnya seperti apa. Sampai sekarang saya masih belum terpikirkan.
Doa seperti apa yang dinaikkan kedua orang tua saya sehingga saat ini bisa mengantarkan saya di podium yang terhormat ini untuk mendapatkan gelar doktor, gelar tertinggi dalam bidang akademik. Tapi saya percaya itu adalah bukti ketulusan doa dan usaha dari kedua orang tua saya. Saya tidak pernah tahu seberapa besar usaha, pengorbanan, keringat, dan juga air mata. Saya sadar hal ini tak akan mencukupi untuk membalas semua hal yang telah diberikan. Tapi izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Saya sadar saya pernah membuat catatan cerita yang sangat gelap sebagai seorang anak. Mohon maaf kalau dulu pernah membuat mama menangis bukan karena bangga atas prestasi, tapi karena saya harus berurusan dengan kantor polisi. Saya 3 hari menginap di kantor polisi dan bapak ibu saya tidak pernah berhenti menangis karena kenakalan di masa muda. Nah, itu sangat-sangat memalukan. Saya sangat paham mama dan papa pernah kecewa berat. Sebagai seorang anak laki-laki satu-satunya di keluarga, saya telah memupuskan harapan besar yang mungkin mama dan papa taruh di pundak saya 13 tahun yang lalu. 11 Juni 2011. Semua cerita berubah. Semua terasa gelap dan tak ada cahaya, sedikit pun rasanya tidak ada. Tapi hari ini, 4 Juli 2023, saat ini saya berdiri di podium yang sangat terhormat ini. Saya persembahkan semua capaian ini, gelar yang melekat di depan nama saya persembahkan kepada yang tercinta mama dan papa. Yang mama dan papa adalah alasan saya berjuang. Mohon maaf kalau selama ini saya menjadi anak yang merepotkan, memberatkan. Mohon maaf kalau saya sering kali marah tanpa mengerti perasaan kedua orang tua saya. Mohon maaf yang terakhir, saya masih ingat, Pak. Bapak saya sering kali bilang kalau suatu saat ingin lihat ada anak yang bisa sekolah jauh lebih tinggi dari papa yang hanya lulusan SMA. Walaupun terasa susah sekali, bapak saya seorang petani juga, tapi papa selalu melakukan itu dengan penuh keikhlasan agar supaya ada anak yang bisa sekolah tinggi. Saya tahu perjuangan yang telah dilakukan oleh papa saya. Dan hari ini saya mengucapkan selamat untuk papa saya. Harapan papa telah terjawab. Saya bayar lunas dengan gelar doktor ini. Mudah-mudahan ini cukup untuk memberikan kebanggaan ketika 13 tahun yang lalu ada harapan yang sempat pupus ketika saya melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak diharapkan oleh kedua orang tua. Saya masih teringat juga setiap kali saya pulang ke rumah, waktu liburan saya masih pulang ke Sulawesi Utara bersama dengan ibu saya atau mama saya pasti diajak untuk tidur bareng. Walaupun usia saya 28, tetapi bagi mama saya adalah seorang anak kecil. Saya sangat rindu dengan momen itu. Dan sekarang anak kecil yang dianggap mama sudah bergelar doktor. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk datang ke rantau, walaupun harus dengan diskusi yang panjang karena awalnya mama saya tidak mengizinkan untuk saya keluar dari daerah. Saya juga harus mengatakan mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya tidak menjadi kakak ataupun adik yang baik untuk kalian. Maaf kalau kita melewatkan waktu kurang lebih 5 tahun dengan jarak yang terpisah. Maaf kalau saya tidak ada sebagai kakak dan sebagai adik. Saya malah fokus dengan kesibukan saya sendiri. Saya tahu 13 tahun yang lalu kalian pernah kecewa karena sosok yang mungkin kalian harapkan dan banggakan akhirnya tidak tercapai. Untuk itu, hari ini gelar ini saya persembahkan untuk kedua kakak saya yang tercinta dan adik saya yang tercinta, Indri Elvira Jacobis dan Injilia Triana Jacobis. Saya sangat menyayangi kalian. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak bisa saya penuhi harapan-harapan yang diharapkan oleh kalian berdua. Dan saya tidak lupa juga untuk keluarga sudah selesai. Saya tak lupa saya harus mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya atas pelayanan. Saya harus mengucapkan terima kasih karena banyak mempermudah dalam saya menyelesaikan berbagai administrasi. Mungkin beliau berdua sedang menyaksikan ini di ruang sebelah. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Siti, Ibu Putu Heri yang telah mempermudah saya, banyak membantu untuk saya menyelesaikan berbagai administrasi.
Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Sugianto dan seluruh staf yang saat ini telah membantu sehingga terlaksananya ujian saya di hari ini. Untuk semuanya yang telah berkontribusi sampai saya berada di posisi ini, sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalas semua budi baik Bapak Ibu semuanya. Pada akhirnya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Sambutan dekan sekaligus penutupan sidang oleh pimpinan sidang kepada Profesor Dr. Istighfar M.Si. Saya silakan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat semuanya. Alhamdulillah, bersyukurillah sudah selesai ujian doktor. Terima kasih diaturkan kepada penguji eksternal Profesor Rudianto, kemudian para penguji internal dan juga para promotor yang berbahagia. Ucapan selamat juga kepada dokter baru, Dr. Ridel Paulus Yakobis SMM. Selamat ya, sudah sampai, sudah memperoleh gelar doktor, gelar tertinggi di bidang akademis yang diperoleh dengan berdarah-darah, termasuk untuk pendanaannya, dan alhamdulillah selamat juga memperoleh pendanaan dari beasiswa unggulan. Ya, ini merupakan prestasi dan prestasi juga bagi BDIN. Ya. Mudah-mudahan di masa yang akan datang juga akan banyak mahasiswa yang memperoleh beasiswa unggulan maupun beasiswa yang lain. Terima kasih pada semuanya. Selamat ya Mas Dr. Ridel Paulus Yakobis SMM. Semoga ilmunya bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa, terutama untuk membangun daerahnya nanti di Manado tercinta. Ya. Baik, selamat kepada keluarga yang ada di Manado. Salam kenal dari kami semuanya, salam hormat semuanya. Memang yang utama itu doa orang tua. Ya. Kunci keberhasilan, kunci kesuksesan itu adalah doa dari orang tua. Ini adalah hari ini bisa dibuktikan oleh Dr. Ridel Paulus Yakobis bahwa dengan doa orang tua semuanya menjadi lancar, semuanya menjadi mudah. Terima kasih kehadiran dari seluruh keluarga. Selamat ini kepada calonnya Mas Ridel ya. Mudah-mudahan nanti tercapai apa yang diinginkannya, bisa dengan mudah menjadi pasangan yang baik. Kemudian kepada para tamu undangan kami sampaikan terima kasih. Ada mahasiswa S3, mungkin Mas ini mau, suaminya Mbak Rena ini mau S3, monggo silakan. Kami sangat mengapresiasi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Ridel. Mudah-mudahan berita baik tentang FEB UNES ini disampaikan kepada teman-teman yang lain supaya lebih banyak lagi mahasiswa yang hadir di sini. Amin. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada institusi. Mudah-mudahan juga kalau memang mau pindah ke Jawa, mudah-mudahan juga diberi kemudahan ya, Mas Ridel ya. Saya kira itu saya harapkan Mas Ridel tidak berpuas diri ya. Meskipun sudah sampai pada publikasi kedua, selamat ya, luar biasa ya. Meskipun sudah doktor, tapi pendidikan itu mulai dari buayan sampai dengan milhat ya. Jadi terus saja belajar ya. Terus belajar supaya nanti bisa mencapai gelar tertinggi yaitu guru besar ya. Amin. Saya yakin Anda bisa karena masih muda, smart dan efforts-nya luar biasa. Insya Allah akan tercapai. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya berikan hadiah sebuah pantun. Tadi Mas Ridel berpantun bahasa Manado, kami kurang paham, tapi insya Allah itu artinya sangat bagus. Baik. Saya akan menyampaikan sebuah pantun membuat direspon supaya meriah. Pergi ke Manado melihat rusa, makan
akan bicara pakai gantuna. Dr. Ridel Paulus Yakobis memang luar biasa. Semoga ilmunya bisa berguna. Terima kasih. Dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah, ujian promosi doktor Dr. Ridel Paulus Yakobis SMM, program doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember saya nyatakan ditutup. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan simbolis tanda kelulusan dan foto bersama. Kami persilakan kepada pimpinan sidang didampingi tim promotor beserta Dr. Ridel Paulus Yakobis SMM untuk bersedia maju ke depan dan mengambil tempat. Pada petugas dipersilahkan. Satu, dua, tiga. Lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Selanjutnya dipersilakan tim penguji untuk mengambil tempat. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Udah. Kemudian dengan selamat diawali promotor tim penguji ulang dan kolega dipersilahkan. Dipersilakan kepada para pemuda untuk mengucapkan ucapan selamat. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami selaku pengelola acara mohon maaf apabila dalam acara ini terdapat banyak kekurangan. Kami kata terima kasih sebesar-besarnya. Sampai jumpa dan salam selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Perekonomian dan Bisnis Dunia. Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember untuk perekonomian dan bisnis dunia. Jayalah selamanya.